ada peraturannya, yaitu sebagai sanksi yang bermain atau berbicara. Sanksinya adalah ada 3. Yang pertama, ketika saya menjelaskan di depan, ketika ada yang berbicara atau bermain, berarti dia yang menggantikan posisi saya di sini, berbicara. Siap? Kedua, ketika saya menjelaskan dan ada yang bermain, berarti saya suruh menyambung surah di juz 30. Kalau nggak bisa gimana? Masuk ke pertengahan surah. Ketiga, yang terakhir nih. Ketika ini kan lagi apa? Nggak ada harokatnya ya? Ada nggak harokatnya? Ada. Nah, yang ketiga ini ketika ada yang bermain atau berbicara saat saya menjelaskan, berarti saya suruh rokatin. Oke, terjadi. Yang mudah yang mana? Yang ketiga, yang kedua, atau yang pertama? Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Ustaz. Baik, sebelum saya menjelaskan hadis tersebut, mari kita bersama-sama membaca. Bersama-sama ya, saya dulu baru kalian. Baik, kita baca saya dulu ya, baru kalian. Wa'an yubayyiribani. Yang ikut 1, 2, 3. Wa'an yubayyiribani. Muslim radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi Muhammad mau dibunuh? Karena Nabi Muhammad ini adalah salah satu penghancur dakwah golongan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy adalah yang menyembah berhala. Berhala itu apa, Ustaz? Berhala itu seperti patung atau pohon-pohonan, itu termasuk berhala.
Ada lagi yang ditanyakan? Kalau menyembah meja itu juga berhala Pak Ustaz. Apa? Kalau menyembah meja itu juga berhala Pak Ustaz. Itu nanti itu materi sini nggak ada pembahasannya. Kamu sudah hukuman nanti loh. Maaf, aku nggak tahu. Ustaz, kalau menyembah pohon kayak apa sih? Menyembah pohon itu memberikan sesajen, contohnya makanan. Ini ada pohon gede nih. Sesajen itu apa? Ya makanan ya minuman keras. Masa saya seperti minuman atau sesajen itu seperti telur, seperti ayam yang sudah dimasak terus disimpan di pohon tersebut. Oh, makanannya buat pohon. Ya makanannya buat pohon. Ternyata yang makan bukan pohonnya tapi jinnya yang makan. Pohonnya bisa makan Pak Ustaz? Gak bisa. Yang tadi saya katakan yaitu jinnya yang makan. Oh, jadi bisa makan. Ya jinnya Makanan manusia Ustaz. ya Makanan manusia. yang makan manusia itu berarti jinnya juga bisa makan. Pakai sendok nggak Ustaz? Pakai kaki. Pakai mulut. Berarti dia jorok. Baik. Jubair bin Mut'im ini salah satu sahabat yang ingin berniat membunuh Nabi Muhammad. Kenapa dia ingin berniat membunuh? Karena siapa yang tahu yang membunuh Hamzah? Ada yang tahu? Tidak ada. Nggak ada. Siapa? Wahsi. Opsi benar. Kakinya kemana kan? Kaki apa Ustaz? Nanti terakhir ada. Oh iya. Nanti kita ada diam. Iya, dapat Ada aja. tanya jawab. Siapa yang saya bertanya kalian jawab. Siap Ustaz. Nah, Jubair bin Mut'im ini adalah penyuruh Abu Sofyan. Apa istri nama Abu Sofyan? Hindu. Bukan Hindu ya, Hindu. Beda Hindu, kalau Hindu beda lagi. Hindu. Oh Hindu siapa tuh? Hindu, kepala Hindu. Makan aku ini. Nah, istri Abu Sufyan yaitu Hindu menyuruh Jubair ini untuk membunuh Nabi Muhammad. Waktu di perang apa itu? Di perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq itu perang apa itu? Kalau kalian tahu, Apa itu Ustaz? Luhur. perang Badar. Suatu ketika Nabi Muhammad dan para tentaranya pun situ ada salah satu sahabat yang bernama Hamzah yang tadi membunuh Hamzah dan siapa? Wapsi. Nah, akhirnya Jubair ini tiba-tiba melihat sesosok ada makhluk di belakang Rasulullah mengikutinya. Akhirnya Jubair bin Mut'im ini akhirnya memeluk Islam. Kenapa dia memeluk Islam? Karena dia melihat cahaya di belakang Rasulullah ketika melawan pasukan Quraisy. Akhirnya kembali ke tema Jubair. Mengapa hadis ini turun kepada Jubair? Karena ada salah satu sahabat yang berantem, yang lagi berantem. Kalian berantem nggak kalau di rumah? Punya adik, punya kakak itu sering berantem nggak? Enggak. Saya mau Saya enggak Ustaz. Kalian sering berantem sama adik kakaknya di sini? Enggak Ustaz. Suka mengambil makanannya adiknya, suka mengambil mainan adiknya. Pernah itu. Nah, ketika itu sahabatnya bertanya, "Wahai Jubair, saya ingin bertanya." Kata Jubair, "Engkau mau bertanya apa?" "Saya punya saudara atau sepupu dan dia selalu
Jubair. Maka Jubair pun memberikan sebuah hadis yaitu dari Rasulullah. Maka hadisnya inilah hadisnya. Ini di sini. Lihat ini. Lihatlah ada pepatah mengatakan, jangan lihat tulisannya tapi lihatlah ilmunya yang disampaikan. Masya Allah, Ustaz. Tapi bisa dikasih tahu Ustaz apa itu hadisnya Ustaz? Nah, ini nanti ada hadis ini. Kalau kayak begini berarti berlindung. Kalau begini berarti saya berlindung juga. Jadi kayak Jadi saya bacakan ya. Kalian dengarkan yang saya bacakan. Dan tadi saya mengatakan, jangan lihat dari segi tulisan tapi lihatlah dari ilmunya yang disampaikan. Baik, Ini Ustaz. apa menurutnya? Maaf, Ustaz. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia. Sedangkan dalam firman itu, ya ayyuhallazina amanu. Siapa tahu artinya? Saya, Ustaz. Saya Ustaz. Saya, Ustaz. Kamu, Ustaz. Aku dulu. Siapa berantem. Saya, Ustaz. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Sedangkan di sini sabda Rasulullah yaitu wahai manusia. Manusia ini adalah semuanya, entah itu kita, entah itu non muslim, ini termasuk manusia. Wahai manusia, terbarkanlah salam. Nah, kita disuruh terbarkan salam. Apa tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Farhan tahu juga. Siapa yang tahu artinya maka dia dapat hadiah. Saya, Ustaz. Saya, Ustaz. Ini sudah kebanyakan ya. Paham, Nah, Ustaz. nanti saudara makan. Apa artinya? Assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkahnya. Kenapa? Nah, ini apa? Gurunya ini guru apa? Guru terkadang Bingung. tegas, terkadang apa? Bingung. Nah, Pucat. jadi selama tadi sampai sini ya, berilah makan dan sambunglah tali silaturahmi. Nah, di situ dikatakan berilah makan, berarti kita disuruh memberi makan. Siapa yang kita beri makan? Yaitu orang-orang yang Membutuhkan. yatim atau yang Membutuhkan. membutuhkan. Nah, adapun di dalam siapa yang tahu ini? Hablum minan nas. Itu artinya apa? Apa? Bukan. Apa? Cinta sama manusia. Ada yang bilang cinta sama manusia. Terus Saya, Ustaz. Hubungan Sama manusia, Ustaz. nah yang benar adalah hubungan sama manusia. Bagaimana caranya kita bisa? Tadi saya katakan apa? Hablum minallah. Ini artinya adalah, ini sangat luas artinya, pengertiannya hablum minallah. Hablum minallah. Ini akan sampai di sini. Hablum minan nas. Hubungan antara manusia. Berarti kita disuruh menjaga hubungan sama manusia. bukan jin ya. Nah, manusia di sini kita ini kan kalian ini masih anak-anak ya? Masih kelas 4. Berarti kalian harus sudah bisa berpikir, benar? Benar Ustaz, benar. Maksudnya itu bisa berpikir. Nah, berarti ini belum bisa berarti dia lama akhir dia. Biasanya kejam. Nah, manusia hablum minan nas ini adalah Allah menyuruh kita menjaga hubungan sama manusia. Sama manusia itu artinya adalah
sangarnya tiga. mukanya. Bagaimana caranya kita bisa mendekat kepada Allah? Pertama, yaitu kita lakukan adalah qiyamul lail. Apa itu Ustaz? Qiyamul lail itu adalah sholat malam. Ada yang sering qiyamul lail nggak sering? Saya Ustaz. Itu kan ada dua pengertian, ada qiyamul, ada lail. Kalau lail ini adalah sholat sesudah tidur di malam hari, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Itu jam berapa Ustaz? Jam 5 salah. Jam 3 malam ya. Jam 2 malam atau jam 3. Terus kewajibannya Rasulullah adalah sholat malam. Ini sebagai kewajibannya Rasulullah, tapi sebagai kita yaitu umatnya yaitu Nanya Ustaz. Ya. Kan kalau jam 3 itu berarti sepertiga malam terakhir. Kalau di sepertiga malam awal kayak jam 10 boleh tidak? Kan tidur dulu. Nah, boleh. Boleh? Boleh. Kenapa katakan saya boleh? Karena Rasulullah ingat di buka kembali sejarah Rasulullah tidur di sesudah Isya. Bangunnya ini Rasulullah itu bangunnya jam malam. Jam 2 atau jam 3. Nah, adapun tadi pertanyaannya jam 10 itu, nah itu diperbolehkan, tapi sholat malam itu adalah ketika sudah kita tidur. Walau kita belum tidur baru kita sholat, itu bukan sholat malam namanya, tapi sholat apa namanya? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada banyak loh. Ada berapa saja? Nggak tahu Ustaz. Banyak Ustaz, kan Ustaz bilang banyak. Banyak Ustaz. Apa aja Ustaz? Aja Ustaz. Pertama, sholat duha. Itu untuk sunnah ya? Ya. Waktu duha, waktu duha. Beda duha. Sholat mau rezekinya panjang, bukan baca waktu duha tapi baca sholat duha tapi bacanya al-waqiah. Kalau sholat al-waqiah, tahu nggak? Tahu Ustaz. Bisa baca. Aku loh. Ada di dalam Al-Quran itu pasti ada. Nah, dan sholatlah di malam hari. Nah, kita Rasulullah itu disuruh kita melaksanakan sholat di malam hari. Tapi kebanyakan umatnya atau kita yaitu malas atau tidur nyenyak, apalagi hujan. Hujan dingin yang air aja sudah takut. Bayangin, karena hujan, angin kencang terus nyentuh air aja takut. Pernah ngerasain? Pernah ngerasain nggak gitu? Ya pernah Ustaz. Apalagi mau mandi ya? Nah, di sini dikatakan ketika manusia terlalap tidur, misalnya kalian masuk surga dengan selamat. Nah, dalam sabda Nabi ini atau dalam sabda Rasulullah, yaitu kita dianjurkan sholat malam. Barang siapa yang menjaga sholat malamnya akan dijamin masuk surga. Ini ada hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun kisah-kisah hadis, nah kita langsung ke bawah ya. Nih kisah-kisah hadis. Nah, ada sebuah kisah lucu ini, mau dengar kisah lucu? Ini ada 5 cerita ya, silakan dipilih. Ini salah satu, jangan pilih semuanya, tapi saya ngomong sini. Pertama, cerita sedih. Sedih kan tadi seru.
para sahabat, berarti saya lupa namanya. Sahabat Nabi ini sangat lucu. Seketika lewatlah pemuda buta. Seketika lewatlah pemuda buta. Akhirnya sahabat Nabi ini bertemu dengan pemuda buta ini. Dia mengatakan, "Wahai saudaraku, engkau mau kemana?" "Saya dari tadi bolak-balik, ini orang buta ini bolak-balik nih, keliling-keliling di bagian kota Mekah." Dan dia berkata, "Saya ingin mau membuang air kecil, tapi saya tidak tahu WC. Buang air kecil itu? Buang air kecil adalah buang air. Buang ini airnya, contoh air buang. Mana setengah? Kecil ke apa? Kencing kan? Oh kencing, oh kencing. Kencing di hidup. Oh, mati polos. Si polos ya. Nah, akhirnya sahabat ini mengatakan, "Engkau terus ada masjid Madinah. Nah, itu engkau kencing di situ. Situ tempat WC. Kau pernah dengar ceritanya itu?" Enggak. Belum. Pernah dengar ceritanya enggak itu? Enggak pernah, Ustaz. Pernah, Ustaz. Akhirnya pemuda buta ini kencing di masjid Madinah. Ketika itu ada, ini lagi sedang sholat para sahabat. Para sahabat Nabi lagi sholat, terus ada orang kencing. Oh, coba, bagaimana perasaan kalian ketika ada seperti itu? Apakah kalian mukul atau mengusirnya? Mukul. Pukul Ustaz, pukul. Pukul atau Lempar batu. ada yang mengatakan pukul, ada yang mengatakan mengusirnya, ada yang mengatakan lebih kejam lemparkan batu. Si Rido kejam. Nah, ketika selesai sholat, dia berkata, sahabat ini seluruh sahabat tertawa. Kok tiba ya, kok ada orang yang kencing di dalam masjid? Ternyata itu Orang gila. Ternyata itu orang buta. Nah, lucunya nanti. Ini baru sabar dulu. Dan manfaat dulu baru lucu. Ya Ustaz, siap. Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Siap, bagus. Lanjutkan Ustaz. Oh, lanjutkan. Ustaz ini Ustaz ini lucu sekali loh, cepat Ustaz. Nah, suatu ketika lagi kan, dia melihat ternyata dia buta. Akhirnya salah satu sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan pasti pekerjaannya si sahabat yang ini. Akhirnya didatangi, "Mengapa engkau menyuruh orang buta ini kencing di Madinah?" Dia cuma pinjam sahabat ini cuman senyum aja deh, senyum dan tertawa. Apa Ustaz? Terus Ustaz. Ayo Ustaz, ayo Ustaz, cepat ya Ustaz, ayo Ustaz. Ayo Ustaz. Lucu Ustaz. Ini lucu ya sekarang. Ya, lucu. Kalau punya tidak memungkinkan. Ya Ustaz. Nah, sekarang kita ke anak soleh sehat, duduk rapi sehat. Bagaimana caranya duduk rapi? Nah, Enggak konek. sekarang lucu ya. Ya Ustaz. Ini lucu. Silakan tertawa ya. Tawa. Oh, belum ya? Nah, ini cuma cerita, tapi mungkin ada manfaatnya. Nah, ketika ini cerita lucu pengalaman saya ya. Terus Ustaz yang tadi. Ya tadi aja Ustaz diselesaikan.
selesai semuanya ini akan beristirahat. Kata apa? Kata Nabi, istirahatnya orang-orang beriman adalah ketika mengangkat kakinya di surga. Sarahnya Ustaz. Nah, nanti ya kita lucunya nanti itu karena pengalaman saya sendiri. Kita lanjut dulu sini. Nah, ancaman yang memutuskan silaturahmi. Nah, ada pun ancaman dari ada satu riwayat yang mengatakan barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka amalan apapun dia dilakukan tidak akan diterima oleh Allah sampai dia kembali menghubungkan silaturahmi bersama manusia tersebut. Nah, sangat bahaya ya teman-teman. Ancaman yang memutuskan silaturahmi. Nah, kita sebagai manusia itu harus selalu menjalin silaturahmi sampai di surga. Harapan kita nantinya adalah sampai di kelak itu akan masuk surga bersama. Kalian ini mempunyai cita kan? Ada ceritanya? Ceritanya pasti masing-masing. Ada yang cita-cita jadi pilot? Ada. Oh, dari gamer. Oh, jadi apa? Jadi apa? Jadi pilot. Terbang ke astronot. Jadi orang kaya. Mau pilih mana? Orang kaya, korun atau orang kaya? Siti Khadijah. Khadijah. Kalau mau menjadi orang kaya, menjadi orang kaya sukses berarti pelajarilah kisah Siti Khadijah. Nah, adapun dalam ancaman ini kita sudah diingatkan oleh Nabi, dan kita tidak akan bisa masuk surga ketika kita memutuskan suatu rahmi. Lanjut karena waktu tidak memungkinkan lagi. Kata-kata mutiara. Nyanyi Ustaz. Nanti nih lagunya nih. Ya Allah Ustaz. Nah, kita sebagai saudara seiman, Islam, kita harus Udah didengar. saling atau jalin hubungan antara manusia. Ketika hubungan manusia kita sudah baik, berarti hubungan Allah kepada kita baik. Allah itu menurut prasangka hambanya pintar. Langsung nyanyi aja Ustaz. Ustaz, ayo nyanyi Ustaz. Nyanyi. Udah, kita lagu ya. Ayo dulu ya. Setelah saya baca atau bernyanyi baru kalian ikut. Mari kita bersama jalin silaturahmi. Boleh? Panjang sekali Ustaz. Iya, pendek-pendek dulu Ustaz. Sudah. Jika ya, mari kita bersama. Ayo. Berapa kali Ustaz? 3 kali. Ustaz tadi 2. Tadi Ustaz 2. 2 tambah 1. 3. Mari kita bersama. Mari kita
perjuangan Rasulullah. Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk apa? Yaitu untuk menyempurnakan akhlak para sahabat di masa jahiliyah. Jahiliyah yaitu di mana ada maraknya minuman keras. Ada Terus Ustaz. jahiliyah itu maraknya minuman keras. Dan waktunya pun mau hampir habis. Sekian terima kasih. Waktu sudah, kita akan bertemu minggu depan. Jadi nggak ada hadiahnya Ustaz. Yang lalu, ada nanti hadiahnya nanti. Satu lagi hadiah. Mau hadiah nggak? Mau. Hadiah Ustaz. Ini ada hadiah ini. Tapi jawab dulu ya. Siapa yang nyanyi? Ustaz kan cuma satu yang jawab kan banyak tadi. Ya, saya lihat apa? Saya mau bertanya dulu ya. Saya mau pertanyaan dulu ya. Siapa yang jawab maka kita naik mobil pulang. Ustaz bisa jalan sendiri kan? Jalan sendiri ada repotnya dalam. Ayo langsung Ustaz pertanyaan Ustaz. Siapa yang bisa harakatin yang di atas pakai pulpen? Belum Ustaz, belum Ustaz. Iya sudah. Aku sudah. Belum sampai tiga. Biar tadi kita bukan bisa ngomongnya. Cerdas dia. Iya, kayaknya jadi kelas 5 dapat banget. Dia udah naik kelas ya. Jadi kemarin kayaknya nggak naik kelas deh. Iya. Iya pas itu bisa tahu. Mogok kelas dia. Iya ih, mana aja dia kalau bukan ya, membohong. Alamatnya di Saudi nih. Dia langsung MC. Langsung kayak jatuh. Sudah. Iya dapat sudah bilang. Dah Ustaz. Udah duduk. Ustaz. Hadirin Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bisa main di lapangan. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Iya, Saya Ustaz. ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.